kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan sebelumnya pada mata kuliah Psikologi Layanan Perpustakaan. Jadi pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan oleh Salma yang akan dijawab oleh Reva. Kepada Reva dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Salma. Seperti yang kita ketahui, psikologi ini tidak hanya terkait dengan ilmu yang membahas mental, tetapi juga membantu dalam pendidikan. Bagaimana psikologi pendidikan membentuk strategi pembelajaran yang efektif di era modern untuk meningkatkan hasil belajar dan kesejahteraan siswa. Psikologi pendidikan membentuk strateginya dengan cara mengembangkan pelajaran yang kreatif dan simpel serta unik untuk siswa-siswinya, yang menggabungkan cara belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi serta adanya pendekatan sosial dan emosional dengan siswa-siswi bisa meningkatkan hasil belajar siswa-siswi tersebut. Dengan adanya pembelajaran ini yang efektif secara akademis, siswa-siswi tersebut juga bisa mendukung perkembangannya melalui mental dan sosial siswa-siswi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reva untuk jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan dari Nabila. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Aini. Kepada Aini dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Apakah perkembangan psikologi modern lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ilmiah seperti penelitian, eksperimen, atau oleh kondisi sosial budaya pada zamannya? Jelaskan dengan contoh. Perkembangan psikologi modern itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu penelitian ilmiah dan juga bagaimana keadaan sosial budaya. Dari sisi ilmiah, misalnya Wundt bikin lab psikologi pertama pada tahun 1879. Lalu ada Pavlov dan Skinner dengan penelitiannya soal perilaku. Dari sisi sosial budaya, Freud muncul karena budaya Eropa waktu itu menekan emosi dan perasaan. Sedangkan psikologi kemanusiaan itu baru berkembang di era 60-an karena masyarakat lagi heboh-hebohnya soal kebebasan dan hak individu. Contohnya, tentang tekanan sekolah dan kuliah. Karena tuntutan akademik makin tinggi, psikologi meneliti bagaimana cara yang efektif untuk belajar, manajemen stres, sampai teknik pembelajaran yang baik bagi mahasiswa dan juga pelajar. Jadi hubungannya ialah misalnya contoh tentang tekanan sekolah dan kuliah itu menunjukkan kalau perkembangan psikologi modern banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Saat makin banyak siswa atau mahasiswa yang stres karena tuntutan akademik, psikologi akan tertarik untuk meneliti hal-hal kayak manajemen stres, gaya belajar. Dari situlah lahir pendekatan baru dan intervensi praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi, psikologi modern gak cuma berkembang dari teori atau eksperimen ilmiah aja, tapi juga karena ada masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang butuh dicarikan solusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Aini untuk jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan dari Rifki yang akan dijawab oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Bagaimana perkembangan psikologi di Indonesia dibandingkan dengan di Eropa atau Amerika? Perkembangan psikologi di Indonesia itu sudah mulai terstruktur, yang awalnya dipengaruhi oleh aliran barat. Namun seiring berjalannya waktu, psikologi di Indonesia itu sudah tumbuh sangat cepat setelah masa kemerdekaan, dari sangat dipengaruhi oleh kondisi, budaya, serta realitas masyarakat setempat. Kemajuan psikologi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keberagaman sosial dan budaya. Sedangkan di Eropa, psikologi itu berkembang melalui disiplin ilmiah otonom dengan adanya kontribusi besar terhadap munculnya teorinya fundamental yang meliputi landasan psikologi modern. Maka psikologi di Eropa itu mendorong kemajuan psikologi dengan adanya perkembangan ilmiah pengetahuan dan juga metode penelitian yang kuat. Di Amerika, psikologi juga berkembang pada abad ke-19 dengan munculnya layanan psikologi dan psikologi industri yang sangat menekankan penerapan praktis.
dan juga disiplin, termasuk terhubungnya dengan dunia media dan juga manajemen sumber daya manusia. Mungkin sekian, cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bila untuk jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan dari Zahra yang akan dijawab oleh Fazira. Kepada Fazira dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatima Zahra, yaitu apa tantangan perkembangan psikologi di era digital sekarang dibanding masa awal perkembangannya. Jadi kalau tantangan yang dihadapi psikologi pada masa awal yaitu seperti keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga ahli, metode penelitian yang belum berkembang, dan stigma sosial mengenai isu kesehatan mental. Nah, kalau di era digital sekarang, tantangan yang dihadapi oleh psikologi berupa cyberbullying, pengaruh dari media sosial, kecanduan gadget, dan tekanan dari media online. Kemudian tantangan lainnya yaitu seperti dari cara orang-orang itu berinteraksi yang kebanyakan melalui chat atau video call. Selain itu, di era digital sekarang informasi banyak menyebar dengan sangat cepat, yang itu belum tentu benar, termasuk informasi mengenai informasi mengenai psikologi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fazira untuk penjelasan dan jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan dari Ibu yang akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi Ibu bertanya mengenai bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia saat pertama kali psikologi masuk dan berkembang di Indonesia. Masuknya psikologi ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme Hindia Belanda pada masa penjajahan, di mana kepentingan kolonial Belanda tidak hanya mencakup bidang politik, sosial, dan ekonomi, tetapi juga di bidang kesehatan termasuk psikologi. Nah, perkembangan psikologi di Indonesia ini dibuktikan dengan munculnya tulisan-tulisan psikologi di media massa Hindia Belanda sejak awal abad ke-20, di mana dibuktikan dengan adanya surat kabar De Preanger Bode pada 21 Oktober tahun 1909. Lalu dibuktikan juga dengan adanya rubrik psikologi yang muncul pada majalah Bintang Timur sejak tahun 1931. Nah, namun psikologi ini pada masa itu tidak dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, terutama pada masyarakat pribumi. Melainkan psikologi ini dipelajari oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, penanganan gangguan jiwa dilakukan bukan hanya semata atas dasar kemanusiaan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat kolonial, di mana menunjukkan bahwa psikologi itu dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Nah, akibatnya masyarakat pribumi umumnya memandang psikologi itu sebagai alat kolonial, sementara kalangan terpelajar melihatnya sebagai sarana pengembangan diri. Nah, seiring meningkatnya publikasi di media massa, psikologi mulai berkembang sebagai ilmu populer pada awal abad ke-20, ditandai dengan munculnya industri bantu diri melalui lembaga kursus seperti Dalmayer Efficiency Institute for NO Indi di Bandung pada tahun 1920-an. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.